Kami ini kan dari program pengembangan guru PJOK nih Bu. Pengembangan kompetensi guru PJOK ini ada, kami itu membuat sebuah proyek, yaitu intinya menggerakkan komunitas di sekolah. Jadi artinya program kami ini melibatkan guru dan siswa. Dan di sini saya mengangkatnya itu Bu, karena sekarang itu di bulan Agustus juga. Jadi nanti saya pengen membuat, nanti kan kita kan berencana itu Bu, membuat setelah 17-an itu ada kegiatan. Iya. Nah, jadi saya itu pengen bergabung di sana kayak gitu. Nah, jadi kegiatan itu nanti sejenis festival olahraga tradisional, kegiatan. Nah, saya beri nama itu tapi Perta ini itu festival olahraga permainan tradisional. Nanti di sana nanti ada kegiatan lombanya itu saya angkat 4 tuh, ada egrang, kemudian gerobak sodor, kemudian ada terompah dan boy-boyan. Nah, dan nanti kalau seandainya nanti hasil dari diskusi saya dengan guru dan anak, nanti kalau memang mau ditambah dengan model permainan lain nanti boleh saja gitu. Oh gitu. Dalam yang itu komunitas itu cuma ini gitu kan? Yang saya angkat tuh ini. Itu. Nah, kemudian saya itu Bu, izin juga untuk besok itu Bu, karena tahapannya ada sosialisasi dengan guru. Iya. Saya minta izin Ibu sekalian untuk besok itu kita ada briefing sebentar terkait dengan ini, karena ini nanti kan melibatkan guru juga, kemudian kelas. Jadi kegiatannya nanti itu lombanya ya per kelas nanti. Dari kelas 7 sampai kelas 9 itu kegiatannya itu. Ya bagus lah Pak Doni. Jadi nanti kita untuk memeriahkan Agustusan ada ini baru kita kan, ada kegiatan baru kan. Ya. Jadi lomba-lomba bukan hanya yang itu aja gitu. Ya, itu nanti. Kalau misalnya nanti mau tambahkan untuk lomba-lomba yang lain juga boleh kan? Boleh gitu. Selain dari yang Pak Doni. Kan? Setelah besok itu minta tepuk sekali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk SMP. Selamat siang. Nah, apa semangat sekali kamu di dalam ruangan ini. Di luar pelan, takut dia. Dah, perhatikan. OSIS dan sebagian dari kalian perwakilan kelas Bapak sengaja Bapak kumpulkan ke sini. Kenapa? Yang pertama, Bapak pengen menanyakan di dalam keseharian atau kehidupan kalian, apakah selama ini sudah banyak bergerak tidak terkait dengan aktivitas di luar pembelajaran. Nah, itu. Tahu permainan tradisional? Tahu. Apa contohnya? Ada enggle, ada congkak. Apakah masih pernah dimainkan? Tidak pernah lagi. Kenapa? Kenapa? Karena apa? Media sosial. Karena perkembangan zaman, karena pengaruh HP, ya. Jadi kegiatan kamu itu tidak ada lagi. Kalau dulu beda. Kalau dulu orang ketika istirahat saja, ya, itu ada yang main. Meskipun masih bertahan yang bola kasti itu. Ya, bola kasti itu masih kategori pemain tradisional. Aktivitasnya banyak di sana. Ada lempar, ada tangkap, ada bergerak, ada kelincahan. Betul tidak? Betul. Nah, menurut kalian perkembangan zaman itu berpengaruh tidak dengan aktivitas kamu? Berpengaruh. Kurang? Tidak. Menurut kamu bagaimana solusinya itu? Solusinya seperti apa? Supaya kamu tuh punya aktivitas loh. Sampai di rumah kalau di keseharian ada aktivitas selain dari tiduran. Apa kira? Apa kira-kira? Membuat permainan contohnya, ya. Yang kamu tahu sekarang itu cuma bola, Pak pusat, Pak, itu saja. Ya. Bukan salah, tetapi banyak sekali kalau dulu itu permainan tradisional itu yang sifatnya
ada keseimbangan dan sebagainya. Kalau di futsal itu tidak ada. Nah itu. Kemudian untuk ini, videonya boleh putus-putus nanti nggak apa-apa tuh Eri. Kenapa Pak kumpulkan di sini? Supaya ada pemahaman. Baik, nanti yang tanding adalah setiap kelasnya. Yang selama ini karena pemahamannya nggak tahu permainan tradisional, tahu tapi cara mainnya nggak tahu, nanti kita kenali. Kenapa kita membuat permainan ini? Ya tadi, sesuai yang kita bahas tadi. Kemajuan teknologi yang sangat berpengaruh, ya, aktivitas tidak sangat berkurang, ya. Karena dunia kamu itu sekarang pulang sekolah ya palingan HP saja, malah HP saja. Kalau dulu, kalau bapak masih sebaya kamu dulu, kadang pulang ngaji malam aja masih main petak umpet itu. Apa namanya itu yang kawannya apa dicari kayak gitu, benteng-bentengan itu. Masih dulu, kalau sekarang nggak ada lagi. Makanya sekarang koordinasi dan sosialisasi. Persiapan sudah, koordinasi dengan hari ini dan sosialisasi Pak menyampaikan dengan kamu. Oh ini loh yang kita lakukan. Setelah itu kita persiapkan. Kemudian minggu kedua simulasi. Nanti kita coba dulu minggu depan. Ini egrang, ini gerobak sodor, ini boy-boyan dan ini adalah terompah. Ada 4. Nanti boleh OSIS pengen bikin tambahan acaranya lari pindah balon misalnya boleh. Nah itu. Betul tidak? Nah itu. Dan nanti tahapan OSIS nanti sebagian nanti kita di sini. Ada panitia yang pegang ini. Mana yang jatuh dikasih kode, disuruh ulang. Jatuh di sini, ulang di sini. Baru lanjut. Nah, nanti akan dapat pemenangnya. Baik, Bu Nia. Ini kan saya punya program. Program ini kan ingin mengadakan festival olahraga yang mana nanti yang terlibat itu adalah anak-anak kelas 7 sampai kelas 9 semuanya. Jadi nanti kegiatan ini selaras dengan kegiatan P5. Karena Bu Nia nanti juga merupakan koordinator P5 nanti. Jadi sebelumnya saya sudah akan ingin koordinasi dengan Bu Nia terkait dengan kegiatan itu nanti. Langkah-langkah di pembelajaran P5. Project. Nanti yang dilombakan itu ada 4 perlombaan. Nanti itu ada apa? Ada berboyan ini, egrangnya, ya. Egrang, kemudian sodor, terompah. Nah, dan ini apa? Kenapa saya mengangkat ini, pengen buat ini ya karena permainan tradisional ini kan sudah termasuk permainan yang sudah terkikis kan. Iya, anak-anak sekarang taunya main HP aja ya. Ya, main HP. Jadi banyak meninggalkan game permainan tradisional. Boleh ini menyiapkan ataupun mana alat yang bisa dikondisikan di sekolah. Ini tahapannya Bu. Tahapan minggu pertama itu ada sosialisasi, kemudian minggu keduanya ada simulasi, mungkin percobaan dulu kan. Kemudian minggu ketiganya setelah 17-an rencana itu baru festivalnya. Jadi lomba nanti setiap kelas. Jadi kita harap nanti semua guru-guru itu bisa terlibat di sana. Jelas pada intinya saya izin dengan Bu Nia kan untuk mengadakan itu dan juga selaras dengan program P5 kita. Itu Bu Nia. Makasih banyak. Terima kasih. Mulai saja saya diamanahkan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi untuk menyampaikan juga menghandle dari kegiatan sebelum pra 17-an sama akhir nanti. Mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebelumnya mohon izin Bapak Ibu semuanya, saya sedikit ingin menyampaikan yaitu program pengembangan kompetensi PJOK yang selama ini sudah saya ikuti kurang lebih 2 bulan berlalu. Kegiatannya mudah-mudahan nanti akhir Agustus ini selesai untuk tahapan pembelajarannya. Di mana di pembahasan terakhir itu ada merancang pembelajaran berbasis proyek. Di mana di sini nanti kegiatannya
menggerakkan komunitas. Mungkin hal ini tidak terlalu asing lagi bagi Ibu Nia karena sudah di grup penggerak juga, dan sebenarnya kita pun juga sering melakukan itu, namun beda versi saja namanya. Ya, yang dikatakan dengan komunitas itu kan ya kita berada di sini pun juga termasuk komunitas. Hanya saja seperti komunitas yang di PMM misalnya, kita baru satu itu sama Pak Yanto kemarin, sekarang juga belum update. Nah, itu untuk yang komunitas belajar di PMM. Kemarin juga pernah nengok postingan Bu Desmawita, ada minta komen, saya tengok, artinya berguyur juga. Nanti ke depan kalau bisa pelopori, nanti komunitas belajar itu bisa dibuat seperti webinar mungkin, nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak bisa mengajak sekolah lain, ya mungkin kita bisa dirangkup kita aja dulu kan, kayak gitu. Kemudian berkait dengan kegiatan saya, nanti kegiatan ini akan selaras dengan kegiatan 17. Kalau nanti sesuai dengan pengumuman yang di grup tadi, Bu Rumi menyampaikan untuk kegiatan karnaval, dan saya ini kegiatan ini pasca karnavalnya. Nanti setelah kita euforianya kemerdekaan, nanti setelah itu sekolah juga kita punya agenda kegiatan. Nah, dan di sini saya mengajak nanti secara keseluruhan kita bersama untuk bisa bersama-sama mensukseskan acara itu. Sebelum untuk lebih jauh, saya perkenalkan kegiatan saya itu kurang lebih 3 bulan tepatnya, PKG. Untuk hal yang baru sekarang juga sudah menyusul mapel bahasa Inggris. PKG PJOK ini pengembangan kompetensi guru. Kalau dulu itu pelatihan-pelatihan seperti keprofesian. Nah, hanya sekarang ini kita ini lebih dituntut untuk belajar mandiri. Nah, dan untuk hasil nyatanya ya mungkin ya seperti ini. Karena PJOK yang pertama sekarang disusul oleh bahasa Inggris, mungkin kedepannya akan mapel-mapel lain lagi akan dipanggil untuk pelatihan ini. Namun sistem tahapannya, pembelajarannya hampir sama dengan guru penggerak, ada sistem blended learning, artinya kombinasi antara daring sama tatap muka. Dan 8 hari tepatnya kemarin sebelum masuk sekolah itu kami tatap muka di Bengkulu selama 8 hari. Yang dibahas ya ini di modul yang kedua itu tatap muka di aktivitas luring. Apa saja materi yang di sana ya kurang lebih tidak jauh berbeda dengan guru penggerak. Hanya saja di sini lebih khusus untuk guru PJOK. Nah, itu. Nanti kalau Bapak Ibu seni budaya misalnya mungkin lebih ke seni budaya. Namun secara keseluruhan lingkupnya bagaimana pengenalan anak, kemudian pengelolaan kelas hampir sama. Di mana di sana paradigma bagaimana kita menyesuaikan perubahan-perubahan sekarang, kemudian pemanfaatan aset. Ini sebenarnya cuma memperbesar pemahaman kita saja. Seperti tadi pas pertemuan dengan Pak Komite tadi, yang selama ini kita keluhkan sumur bor. Namun beliau punya ide. Kata beliau kalau memang terrealisasi, kalau memang nanti bisa dibantu, beliau coba koordinasi dengan pihak DDP katanya. Dan kalau bisa nanti terrealisasi ya gratis. Nah, dan itulah bentuk-bentuk aset yang ada. Sementara kita hanya fokus di komite saja. Sementara kita punya sumber atau kekuatan lain yang bisa kita manfaatkan. Nah, itu contoh pemanfaatan aset. Kemudian pembelajaran yang student center, berpusat pada peserta didik. Kemudian isu-isu sosial, pengembangan kurikulum. Nah, itu. Kalau diceritakan ya cukup panjang nanti. Kemudian modul 2-nya ada kegiatan mengajar yang efektif seperti apa di PJOK. Yang jelas kegiatan ini lebih ke keprofesian mapel. Ada asesmen otentik. Kalau bercerita dengan guru penggerak, di sini yang hal-hal yang baru di sini ada asesmen otentik sama isu-isu sosial. Itu nggak ada di guru penggerak. Di mana isu-isu sosial ini bagaimana penyetaraan gender antara laki-laki dan perempuan ketika pembelajaran. Nah, itu. Kemudian yang di asesmen otentik ini bagaimana
kalau di olahraga itu bagaimana kita menguji peserta didik kita ini apakah memang sudah memahami secara keseluruhan atau hanya sekedar memahami saja. Artinya penilaian secara nyata. Nah, dan yang terakhir ini ada menggerakkan komunitas. Nah, di sinilah level kami sekarang di 2 modul terakhir. Menggerakkan komunitas untuk kegiatan aksinya. Terus apa yang saya akan lakukan? Saya beri nama kegiatan ini adalah Forperta, Forpertra, Festival Olahraga Permainan Tradisional. Mengapa saya mengangkat ini? Banyak hal yang menjadi latar belakang, di mana zaman sekarang ya karena kemajuan teknologi juga, kegiatan anak tidak terlalu banyak lagi aktivitas fisiknya. Kalau berbanding dengan masa muda kita ya dulu kegiatan aktivitas geraknya banyak sekali. Dan sekarang boleh dikatakan aktivitas anak itu hanya futsal dan paling tradisionalnya cuma bola kasti yang ketika itu. Jadi supaya dengan kegiatan ini nanti supaya mereka juga mengenal tradisi lama seperti itu. Dan kegiatan ini kemarin juga sudah koordinasi dengan Bu Nia selaku koordinator P5. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini selaras dengan kegiatan P5. Andai nanti 1 tahun kita punya 3 modul atau tema di sehat jiwa raga lah kalau nggak salah. Nah, mudah-mudahan nanti bisa bangunlah jiwa dan raga. Nah, itu nanti bisa dikombinasikan dengan kegiatan ini. Nah, itu. Apa saja lomba yang akan dilakukan? Yang pertama saya akan kemungkinan nanti akan menggunakan jam P5 hari Rabu. Mudah-mudahan nanti kalau tidak terrealisasi nanti 1 hari mungkin 2 minggu, artinya 2 hari Rabu itu kegiatannya. Jadi kegiatan hari saya berencana itu setelah kegiatan ini akan dilakukan setelah 17-an. Nah itu. Jadi ada 2 kali kegiatan nanti 2 minggu itu. Itu tadi latar belakang mengangkat ini, kemajuan tadi, berkurangnya aktivitas dan memaksimalkan keinginan anak. The voice, choice, dan ownership. Voice ini adalah suara. Suara artinya bagaimana mereka, keinginan anak itu seperti apa sih? Pengennya seperti apa? Dan kemarin juga sudah membuat pertemuan dengan mereka di dalam lab kemarin. Mereka setuju untuk melakukan ini. Dan mereka sadar sebenarnya aktivitas gerak mereka untuk saat ini memang sangat berkurang. Nah itu. Kadang untuk sekolah saja, untuk jalan kaki aja banyak sekali yang tidak dilakukan lagi. Ya, itu sebenarnya bukan menjadi suatu permasalahan, suatu kemajuan juga bagi kita, namun kita kombinasikan dalam bentuk yang lain. Kemudian choice, pilihan. Kemarin juga diskusikan permainan apa sih yang perlu yang sebagusnya kita lakukan. Kemarin banyak versi juga seperti permainan yang sifatnya senang. Nah, itu. Kemarin juga ya tentu tadi juga disampaikan mengenal aktivitas budaya lama, ya, kemudian tradisional, kemudian juga mendorong kerjasamanya, kolaborasinya, toleransi mungkin. Ini nanti juga sifatnya nanti supaya lebih meriah, kita berencana sifatnya kompetisi di antar kelas. Artinya setiap kelas ini punya timnya masing-masing untuk dipersiapkan. Maka dari itu nanti setiap wali kelas dimohon untuk mengkoordinir kelasnya masing-masing. Nanti setiap permainan itu diperlombakan. Nah itu. Kemudian siklusnya, langkah-langkah dalam kegiatan ini dimulai dari minggu ini. Minggu ini adalah persiapan sosialisasi, koordinasi. Termasuk yang dalam saat ini saya berkoordinasi dengan Bapak Ibu, mengajak Bapak Ibu semuanya agar bisa bersama-sama untuk mensukseskan kegiatan ini. Kemudian minggu kedua, minggu depan itu saya berencana untuk simulasi. Simulasi artinya kemarin juga sudah sampaikan anak-anak, ternyata sebagian itu banyak yang nggak tahu. Pernah main ini nggak? Tahu namanya aja Pak, gitu. Jadi tahu tapi nggak pernah melakukan. Nah, jadi untuk sifatnya nanti kompetisi tentu kita harus punya persiapan juga. Kemudian di minggu ketiga, nah itulah festivalnya. Festival proyeknya. Nanti saya berkeinginan nanti kegiatan ini semi
festival yang sebenarnya lah. Nanti ada pembukaan, kemudian ada pembacaan doa juga secara resmi, kita buat spanduk juga nanti. Jadi emang kayak seperti P5 yang itu. Tapi cuma kita di bidang olahraga seperti itu. Namun ada struktur, saya berharap nanti Bu Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab, saya sebagai fasilitator untuk menggerakkan itu, kegiatan ini. Kemudian pesertanya saya libatkan seluruh kelas bersama wali kelasnya. Artinya wali kelas sama kelas berpartisipasi penuh untuk kegiatan itu. Kemudian untuk kepanitiaan, OSIS dan tenaga non kependidikan dan termasuk guru yang tidak wali kelas. Kemudian bagaimana tentang kapasitas yang dimiliki, termasuk alat misalnya. Kita punya yang pertama seperti yang saya ceritakan tadi, kita punya anak yang beragam, kemudian sumber informasi kita punya, kemudian kita punya lapangan, lingkungan yang cukup luas, dan insya Allah semua kegiatan itu bisa kita lakukan di sini, tidak perlu keluar. Kita punya juga tim yang solid, dan mudah-mudahan nanti bisa bekerja di kapasitasnya masing-masing. Nah, itu terkait dengan aset yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian rencana evaluasi tentu kita akan selalu mengevaluasi kegiatan dimulai dari pra-nya, kegiatan dan pasca. Paskanya itu tadi mungkin dari sisi wawancara ataupun testimoni dari Bu Kepala Sekolah nanti, rekan sejawat dan dari anak itu sendiri. Kemudian kemungkinan tantangan. Nah, tantangan di sini yang pertama salah satunya adalah kurangnya pemahaman anak terhadap permainan itu. Seperti yang saya ceritakan tadi, solusinya ya kita akan adakan sosialisasi, simulasi terhadap kegiatan itu. Di mana kemarin juga sudah dibuat kesepakatan dengan mereka bagaimana sekiranya kegiatan itu bisa dimaksimalkan untuk setiap kelas. Kemudian sarana sarananya palingannya hanya alat saja seperti egrang tadi, karena kita nggak punya. Selebihnya seperti kapur dan itu mungkin nanti akan dihandle oleh OSIS nanti. Dan dokumentasi, karena mungkin kita punya Bu Depa juga, mungkin bagus untuk itu nanti mohon kegiatannya untuk didokumentasikan. Alokasi waktu mungkin agak terbatas nanti. Andai nanti tidak seperti yang saya sampaikan tadi, nggak selesai sehari, nanti mungkin kita lakukan selama 2 minggu. Saya rasa tidak terlalu mengganggu. Dan untuk P5 yang tahap awal ini, apakah Bu Nia punya progres yang belum tercapai, mungkin agar bisa untuk menyesuaikan nanti. Terakhir, finansial. Nah, ini yang menjadi permasalahan yang besar. Nah, karena nanti sifatnya kompetisi, tentu kita punya reward. Nah, reward nanti bagaimana baiknya. Nanti setelah ini nanti saya minta masukan juga dari Bapak Ibu bagaimana baiknya untuk kegiatan ini, terkhusus dengan tantangan finansialnya. Nah, itu. Itu saja pemaparan sedikit dari saya terkait dari program saya sekaligus untuk mensukseskan kegiatan 17 Agustus ini. Nanti saya harap ada masukan dari Bapak Ibu semua. Setelah masukan dari ini, nanti kita bahas tentang kegiatan 17-an kita. Di mana karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk masukan mungkin mulai dari Bu Salah mungkin kegiatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Hari Rabu. Nah, apakah kita satukan di hari Rabu tanggal berapa itu? 21.
Dua-dua, Bu. Dua-dua ya. Di hari Rabu itu apakah kita satukan perlombaan-perlombaan kita yang seperti hari Hanifah itu ya, atau memang yang untuk kegiatan pagi ini khusus dulu yang ini gitu. Tuh kan. Nanti juga kawan juga ya, mohon juga ya masukannya bagaimana. Itu saya Kalau untuk pelaksanaan, nah itu tadi kendalanya, kita kan salah satu kendalanya itu waktu tadi, Bu. Nah, maka perlu kita diskusikan juga, kalau waktunya nanti tidak terlalu maksimal, karena sifatnya juga banyak, apa kita pisahkan dengan kegiatan kita, juga nggak apa-apa. Tetapi kalau memang nggak ada kegiatan lain selain dari itu, ini juga termasuk memeriahkan gitu. Nah, ini juga pesta olahraga kayak gitu. Nah, cuma palingan nanti kita selipkan dengan lomba balon mungkin kan. Itu bisa saja kita selipkan kayak gitu. Nah. Ya. Ya. Kalau berarti Pak Apian masih tentang waktu ya, masih tentang waktu. Kayaknya untuk 1 hari nggak selesai nih Pak Apian. Kita nggak apa-apa sebenarnya, kita agak banyak sebenarnya. Nanti juga minta tanggapan dari Bu Nia. Tapi kalau kita ini, trompa nih yang itu. Kalau trompa ini kan kayak gini nah. Kayak ini. Buatnya gampang. Ya. Nanti kurang lebihnya seperti ini nanti. Itu per kelas nanti kurang lebih kaitannya seperti ini. Nanti ada penelitian, ada guru nanti. Anak ini anak-anak mungkin nanti. Gitu. Juga nggak ikut nanti. Rabu Kamis. Oke, Rabu Kamis saja. Berarti Rabunya kegiatan ini, Kamisnya ringannya. Oke. Setelah upacara. Minggu setelah upacara. Menjelang. Oke, ada lagi Pak Ibu? Yang lain masukannya? Seperti setuju Bu Nia. Cuma tergantung dari percintaannya seperti apa itu aja. Lebih matang persiapannya lebih bagus. Untuk potensial tadi gimana Pak Ibu? Apakah wali kelas setuju untuk itu? Atau sekolah? OSIS mungkin bisa mengcover, cuma tidak maksimal itu nah. Kalau untuk pendanaan Bapak Ibu, ya mungkin ya gimana? Dari sekolah
termasuk karnavalnya. Termasuk karnavalnya. Paling itu nanti kan diutamakan untuk snack dan minum. Ya, minum. Nanti siapa yang bertanggung jawab nanti akan saya serahkan hal itu ke penanggung jawab kegiatan. Kira-kira gimana yang 1 juta itu? Bisa dikondisikan untuk itu? Masih kurang. Bagaimana dengan per kelas tadi? Setuju tidak untuk pendaftaran? Wali kelas. Untuk ini Bu Tristin. Kegiatan ini kan nanti setiap eventnya, setiap lomba itu diperlombakan per kelas. Kalau diperlombakan tentu ada reward kan. 1, 2, 3, 4 lah misalkan. Nah, nanti untuk hadiahnya, untuk beli hadiahnya kayak gitu nah. Nah, itu kan butuh uang itu. Nah, jadi kita ambil dari mana kayak gitu. Dana dari sekolah tadi ada 1 juta. Sama seperti tahun sebelumnya, cuma merangkap dengan kegiatan sebelumnya. Kayak itu karnaval itu. Nanti kalau ada sisa nanti, nah itulah yang untuk kegiatan ini kayak gitu nah. Nah, kira-kira nanti kita bahas juga nanti untuk karnaval itu kira-kira butuh dana berapa kayak gitu nah. Ya. Ini lah Padon, Ya. untuk kami misalnya meminta sama anak, kayaknya kami wali kelasnya ributkan uang nggak seberapa, cuma kita ada bunyi dari belakang. Pas semuanya ini orang media sosial semua ini masuk Berarti intinya wali kelas nggak berani ya? Nggak berani berarti. Oke, berarti nggak berani. Padahal kemarin saya sampaikan dengan anak, mereka setuju saja kemarin itu. Tapi nggak apa-apa. Berarti kita artinya reward nanti kita kasih sesuai dengan anggaran yang ada. Nah itu tetap kita kasih apakah piagam kelas nanti kita tetap kita lakukan. Meriah. Oke. Dan target tadi sebenarnya bukan hadiahnya piala apa uang juga enggak sih sebenarnya. Masih tetap hadiah-hadiah yang sifatnya Oke. Ya. Baik, itu Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk tahapan ini kita selesai dulu. Setelah ini kita ke tahapan yang pra tadi. Untuk ini saya tutup. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.